got so much motherfucking design on right now. Dirty town, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts on the wall, wear that damn bitches on my line, you know. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi produk. Jadi produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dipakai, dimiliki, atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Secara garis besar, jenis-jenis produksi terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama produksi konsumsi, di mana barang yang dipergunakan oleh konsumen akhir atau barang rumah tangga tidak dapat dijual atau dipergunakan kembali. Contohnya, yang pertama, itu ada barang yang digunakan pada kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, barang belanja. Yang ketiga, barang khusus. Yang kedua, produksi industri, di mana barang yang dapat diberikan oleh seseorang yang akan dipakai nanti sebagai bahan baku sehingga dapat menghasilkan produksi yang baru. Contohnya itu, yang pertama, ada pakaian. Yang kedua, ada sepatu. Yang ketiga, mobil. Keempat, sepeda motor. Kelima, pupuk. Dan yang terakhir itu obat-obatan. Oke, di sini saya akan melanjutkan mengenai harga produk, di mana harga ini merupakan unsur penting di dalam bauran pemasaran atau marketing mix yang menghasilkan pendapatan, di mana kebijakan harga merupakan keputusan yang paling penting dan kompleks yang harus ditetapkan oleh perusahaan. Harga produk dalam farmasi ini merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan pemasaran produk. Harga yang terlalu tinggi ini dapat membuat konsumen enggan membeli produk, sedangkan harga yang terlalu rendah ini dapat membuat perusahaan mengalami kerugian. Oleh karena itu, penetapan harga produk ini dilakukan dengan cermat dan mempertimbangkan faktornya yang termasuk itu biaya produksi dan distribusi, di mana faktor yang paling penting ini dalam penetapan harga produk. Perusahaan harus memastikan bahwa harga produk yang ditetapkan dapat menutupi biaya produksi dan distribusinya, serta menghasilkan keuntungan yang wajar. Yang kedua, permintaan, di mana permintaan ini perlu juga dipertimbangkan karena jika permintaan terhadap produk tinggi, perusahaan dapat menetapkan harga yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika permintaan terhadap produk rendah, perusahaan harus menetapkan harga yang lebih rendah agar produk tetap dapat terjual. Yang ketiga, ada persaingan, di mana persaingan ini juga merupakan faktor yang paling penting dalam harga produk, di mana untuk mengetahui harga produk pesaing agar dapat menetapkan harga yang kompetitif. Kemudian ada tujuan pemasaran, di mana perlu juga dipertimbangkan dalam penetapan harga produk, di mana jika perusahaan ingin meningkatkan pangsa pasar, maka harga produk dapat ditetapkan lebih rendah. Sebaliknya, jika perusahaan ingin meningkatkan keuntungan, maka harga produk dapat ditetapkan lebih tinggi. Kemudian, metode penetapan harga, terdapat berbagai metode penetapan harga yang dapat digunakan oleh perusahaan farmasi. Yang pertama ada cost plus pricing, di mana metode ini menetapkan harga dengan menambahkan margin tertentu di atas biaya produksi dan distribusi. Margin ditetapkan dapat bervariasi tergantung pada tujuan pemasaran perusahaan. Yang kedua, target return pricing, di mana metode ini menetapkan harga dengan mempertimbangkan tingkat keuntungan yang diinginkan oleh perusahaan, di mana perusahaan ini harus lebih dahulu menentukan tingkat keuntungan yang diinginkan, kemudian menetapkan harga yang sesuai dengan tingkat keuntungan tersebut. Yang ketiga, ada competitive pricing, di mana metode ini menetapkan harga dengan mempertimbangkan harga produk pesaing. Perusahaan dapat menetapkan harga yang sama dengan harga pesaing, lebih rendah dari harga pesaing atau lebih tinggi dari harga pesaing. Kemudian ada value based pricing, di mana di sini dia mempertimbangkan nilai produk bagi konsumen. Perusahaan ini terlebih dahulu memahami nilai produk bagi konsumen, kemudian menetapkan harga sesuai dengan nilai tersebut. Kemudian ada pengelolaan harga, di mana harga produk farmasi perlu dikelola secara berkala agar tetap sesuai dengan kondisi pasar dan persaingan. Perusahaan farmasi perlu melakukan analisis pasar secara berkala untuk mengetahui perubahan permintaan, penawaran, dan persaingan. Berdasarkan hasil analis pasar tersebut, perusahaan farmasi dapat melakukan penyesuaian harga produk jika diperlukan.
Berikutnya, dalam penetapan harga terdapat 3 macam strategi harga yang pada umumnya digunakan sebagai dasar oleh para peritel, yaitu yang pertama ada penetapan harga di bawah harga pasar. Umumnya dilakukan oleh peritel yang mempunyai biaya operasional yang lebih rendah dan volume yang lebih tinggi. Yang kedua ada penetapan harga sesuai dengan harga pasar. Umumnya dilakukan oleh peritel untuk memperlebar pasarnya dengan menawarkan kepada konsumen mengenai kualitas produk yang baik, harga yang cukup, dan pelayanan yang baik. Lalu yang terakhir ada penetapan harga di atas harga pasar. Jadi penetapan harga di atas harga pasar ini biasanya dijalankan oleh toko yang sudah mempunyai reputasi yang baik atau sudah terkenal. Baik, saya akan menjelaskan tentang produk farmasi. Nah, dalam pasar farmasi, derajat atau tingkat konsentrasi akan berubah kalau suatu produk obat menjadi lebih spesifik. Nah, pada umumnya kalau suatu produk obat menjadi lebih spesifik pada efek terapinya, maka itu akan merubah tingkat konsentrasi pada pasar farmasi sendiri. Nah, pada umumnya itu industri farmasi dikenal hanya satu pasar saja yang memproduksi obat, tapi sebenarnya ada banyak perusahaan yang memproduksi obat-obatan. Nah, itu menyebabkan sehingga terlihat karena banyak produsen yang telah memproduksi obat, maka di pasar farmasi itu kelihatannya sangat kompetitif. pasar. Yang keempat, meningkatkan nilai jual produk. Kemudian merek farmasi yang kuat biasanya memiliki beberapa karakteristik antara lain mudah diingat dan dipahami, unik dan berbeda dari merek lainnya, mengkomunikasikan nilai dan manfaat produk secara jelas, kemudian relevan dengan target pasar. Sekian. Nah, di sini saya akan menjelaskan manfaat merek. Nah, manfaat merek terbagi menjadi 3, yaitu manfaat merek bagi konsumen, manfaat merek bagi perusahaan, dan manfaat merek bagi publik. Nah, poin pertama yaitu ada manfaat merek bagi konsumen, yang dimana didapat memudahkan Anda saat membeli barang. Nah, salah satu manfaat merek bagi pelanggan adalah memudahkan kamu untuk mengingat mana barang yang biasanya kamu pilih. Misalnya, kalian ingin membeli sikat gigi. Nah, kalian mungkin akan mengingat merek-merek yang biasanya kalian gunakan. Setelah itu, mungkin kalian akan membanding-bandingkan harga dan kualitas dari satu merek ke merek lainnya. Sampai akhirnya, kamu berhasil membuat keputusan merek mana yang kamu ingin beli. Selanjutnya, mempermudahkan kamu untuk berkomunikasi. Nah, bagi konsumen, merek memiliki manfaat, yaitu mempermudah komunikasi. Saat di pasar tradisional, kamu mungkin akan menanyakan harga dari barang yang dijual di sana. Pasalnya, di pasar tradisional mungkin kebanyakan barang tidak terdapat pada harganya. Nah, saat kamu bertanya berapa harga sabuna, pedagang pasti akan menjawabnya dengan mudah, apalagi ketika kamu menyebutkannya dengan spesifikasi. Poin kedua yaitu manfaat merek bagi perusahaan. Nah, selain bermanfaat untuk produk dan kamu sebagai konsumennya, merek tentunya memberikan banyak manfaat untuk perusahaan. Yang pertama, ada sebagai alat promosi. Nah, dalam mempromosikan produk, suatu perusahaan pasti akan membutuhkan identitas dari produk yang akan dikenalkan ke masyarakat.
Nah, kreativitas dalam menyajikan merek yang telah dibuat jadi tantangan sendiri dalam fase promosi. Selain itu, kamu mungkin akan lebih mudah mengingat iklan dengan promosi yang unik. Apabila ada merek yang mudah kamu ingat hanya dengan mendengar iklannya saja, berarti promosi tersebut bekerja dengan baik. Selanjutnya, poin ketiga yaitu manfaat merek bagi publik. Nah, yang pertama itu pemberian merek kemungkinan mutu produk lebih terjamin dan lebih konsisten. Yang kedua, merek dapat meningkatkan efisiensi pembeli karena merek dapat menyediakan informasi tentang produk dan di mana dapat pembeli produk tersebut. Yang ketiga, merek dapat meningkatkan inovasi produk baru karena produsen terdorong untuk menciptakan keunikan barang, mencegah peniruan dan pesaing-pesaing. Baik, saya akan melanjutkan materi, yaitu jenis merek. Jenis merek terbagi menjadi dua, yaitu manufacturer brand dan juga private brand. Pertama, manufacturer brand atau merek perusahaan adalah merek yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang memproduksi produk. Contohnya itu Faster, Socklin, dan juga lain-lainnya. Yang kedua itu private brand atau merek pribadi, adalah merek yang dimiliki oleh pedagang atau distributor barang. Contohnya itu ada hypermarket Giant yang menjual kapas mereknya Giant. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan periklanan. Yang pertama, menentukan tujuan pembuatan periklanan. Yang kedua, menentukan estimasi anggaran pembuatan periklanan. Yang ketiga, strategi pembuatan iklan, di mana meliputi keputusan pembuatan media dan pesan. Dan yang terakhir, evaluasi pembuatan periklanan. Saya akan melanjutkan materi yaitu saluran distribusi. Saluran distribusi adalah serangkaian kegiatan perusahaan atau individual yang terlibat dalam proses memindahkan barang dari produsen ke konsumen. Kegiatan-kegiatan ini berkaitan dengan transportasi, pengelolaan, penyimpanan, sehingga produk sampai ke tangan konsumen dalam keadaan yang baik. Demikian itu jenis-jenis saluran distribusi. Yang pertama, saluran distribusi langsung. Produk atau jasa dikirim langsung dari produsen ke konsumen akhir. Yang kedua, saluran distribusi tidak langsung. Produk atau jasa yang akan dikirim melalui perantara atau perusahaan pihak ketiga sebelum mencapai konsumen akhir. Contohnya seperti melalui distributor, agen, dan pengecer. Yang ketiga, saluran distribusi gabungan. Produsen menggunakan kombinasi dari strategi saluran distribusi langsung dan tidak langsung untuk mencapai atau menjangkau ke konsumen akhir. Sekian.